Irma. Hai. Jadi kita sekarang lagi ada di kantornya Hmm. Kak Irma. Nih Irma Lose kalau dipanggil ternyata di sini. Nah, Lose itu artinya apa maksudnya? Kalau Lose tuh di sini bilangnya guru. Oh ya? Kenapa dipanggil guru Lose? Karena udah di satu tingkat kita ini bisa untuk ngajarin teman-teman yang memang pengen untuk lebih sehat tapi dengan cara yang lebih simpel dan alami dan bisa ngajarin mereka untuk bisa memperbaiki kehidupannya. Jadi sebenarnya di sini tuh beauty engineering. Beauty engineering itu adalah untuk merubah orang mendapatkan kehidupan kesehatannya dari atas sampai bawah, dari luar dan dalam. Wah, gitu. Kok gitu gimana ceritanya bisa jadi beauty engineering gitu Lose? Jadi aku cerita sedikit dari aku ya. Ya. Jadi kalau aku ini memang backgroundnya adalah dulu 20 tahun yang lalu kehidupan aku tuh bukan yang seenak sekarang ya, alhamdulillah gitu. Tapi kalau yang dulu tuh aduh, aku orang Semarang, jadi aku dulu tinggal di Semarang sampai SMP, SMA itu aku baru pindah ke Jakarta. Nah kenapa pindah ke Jakarta? Karena memang semiskin itu mau sekolah SMA aja nggak ada uangnya. Jadi kalau ingat-ingat dulu kayak yang, oh ternyata perubahan kehidupan aku tuh banyak sekali dan bener-bener setiap hari itu aku banyak bersyukurnya. Karena zaman dulu tuh kayaknya mau makan aja tuh mikir loh, nggak ada uangnya gitu. Makannya tuh susah sekali. Karena juga iya aku juga dari keluarga yang biasa aja, miskin malah. Tapi pas waktu kesini disekolahin, berharap pengennya memang dapat kehidupan yang lebih baik. Karena terus terang aja, hidup miskin tuh capek sekali. Itu susah banget dan emang dari kecil aku udah berjanji sama diri aku sendiri, gimana pun caranya, apapun usahanya, asalkan itu adalah usaha yang bisa bermanfaat dan tidak merugikan orang lain, aku pasti akan bisa bangkit dan berubah kehidupan aku gitu. Jadi dari zaman dulu tuh aku udah ngomong sama diri aku sendiri karena aku tahu betapa susahnya hidup gak ada uang ya. Jadi kayak ya udahlah, pokoknya aku gimana pun aku rajin, meskipun aku sekolahnya nggak tinggi, tapi ibu aku tuh selalu kasih aku baca buku. Oh Gitu. ya. Apa Iya. bukunya kira-kira? Apa aja. Oke. Jadi kayak Irma harus suka baca. Baca. Pokoknya ilmu-ilmu buku tuh pokoknya jangan dibiarin nganggur, baca aja gitu. Ya udah aku baca. Tapi memang bener ya, dari ilmu-ilmu itu tuh akhirnya meskipun aku pendidikannya nggak tinggi itu ngebuat aku jadi lebih berpikiran, lebih terbuka, lebih dewasa juga gitu. Jadi dari zaman dulu aku udah tahu kalau aku mau rubah kehidupan, aku ini bukan jadi karyawan. Karena kalau aku jadi karyawan, aduh capek banget. Oke. Pendidikan aku pertama nggak tinggi. Aku punya pengalaman juga nggak banyak. Aku nggak ada support dari keluarga. Jadi kayaknya kalau jadi karyawan mau naik posisi tuh kayak susah nggak sih? Naik gaji aja tuh kayak, aduh lama banget gitu kan. Nah jadi aku udah jelas, aku tuh pengen bisnis memang. Cuma bisnis apa? Belum tahu. Karena kalau zaman dulu itu bisnis kayaknya kepikirannya kan modalnya gede gitu kan. Dan juga kalau bisnis itu kalau nggak ada pengalaman atau kita punya ilmu, itu takutnya kan bukannya untung tapi buntung gitu. Jadi yang aku lihat di sini kalau aku mau bisnis juga, aku mau stay untuk yang long term, bisnis yang lama dan bisnisnya tuh dapat uang besar, aku nggak boleh nih bisnis di menengah ke bawah. Aku harus bisnis itu harus menengah ke atas. Kenapa? Karena ekonomi ini dunia ini tuh selalu berubah-berubah. Semua tuh selalu berubah. Cuman perbedaannya waktunya kapan aja. Kayak contoh dari pas waktu kemarin COVID nih. Pas waktu kemarin COVID semua bisnis banyak yang tutup. Kolaps ya. Entah sampai dari berapa puluh tahun pun juga ada kolaps gitu. Kenapa? Karena bidangnya ini tidak bisa bertahan. Pasarannya ini nggak bisa bertahan gitu. Jadi kalau yang aku bilang industri apa sih, bidang bisnis apa yang kita mau pilih itu tuh paling penting. Kedua, itu marketnya mana? Marketnya menengah ke bawah atau menengah ke atas? Karena kalau menengah ke atas, ekonomi lagi turun, biasanya mereka nggak banyak kena ke distract gitu. Ya, jadi kayak ekonominya lagi nggak bagus, tapi kalau untuk orang-orang yang menengah ke atas mereka masih stabil. Iya. Kalau menengah ke bawah, waduh, itu udah Berantakan. ancur-ancuran pasti gitu. Jadi makanya waktu dulu tuh aku mikir, berarti bener, aku harus upgrade diri aku dulu, baru aku bisa ada di level yang lebih tinggi.
Karena kalau aku selalu ada di level yang aku kan belum upgrade sendiri, aku selalu upgrade levelnya di bawah, gak bisa di posisi yang tinggi. Jadi dari dulu makanya kenapa aku bersyukur sekali, aku selalu pengen belajar. Aku selalu pengen, pokoknya ilmu apa tuh aku pengen belajar, aku pengen tahu. Makanya dari situ itu baca itu buat aku keren banget sih. Jadi pertanyaan lagi, turning point-nya apa nih Kak Irma? Oke, turning point aku tuh ada waktu aku usianya 20 tahun sebenarnya. Jadi 20 tahun itu tuh pas udah lulus SMA, udah kerja kurang lebih 2 tahunan lah ya. Nah 2 tahunan aku tuh ngalamin kecelakaan motor. Nah pas waktu kecelakaan motor ini tuh kayak dunia itu udah kayak apa ya, jatuh tuh kan mbak aku. Kenapa? Karena kecelakaan itu lumayan cukup parah. Tulang aku di sini tuh patah dan dia masuk ke paru-paru. Terus pas waktu di tulang belikat itu tuh ada retak 3. Nah dari situ itu pas waktu dibawa ke rumah sakit itu kan pakai oksigen. Ini udah dijahit pas waktu bangun gitu. Itu tuh dokter bilang untung loh kamu masih hidup. Kalau telat dikit aja udah lewat. Karena itu bener-bener pas waktu datang tuh langsung cepet-cepet kasih oksigen. Aku tuh udah megap-megap kayak nggak bisa napas gitu. Karena kan tulangnya itu masuk ke paru-paru. Udah sampai separah itu sebenarnya. Nah biasanya kan kalau ke rumah sakit pasti suruhnya operasi. Cuma terus terang biayanya nggak ada. Jadi biasanya aku tuh kerja ya kasih orang tua aku uang karena emang orang tua aku nggak ada. Nah pas waktu disuruh operasi mana ada uang, karena operasi itu bisa sampai 200 jutaan. Tapi 200 juta itu bukan bagian depan, bagian belakang doang. Depannya belum. Itu kan beda lagi. Kamu mikir ini gimana ceritanya? Ya udah. Akhirnya dari salah satunya adalah uang, resiko juga kita nggak ambil operasi. Jadi pas waktu nggak operasi dia keluar. Jadi tulang ini kan harusnya nggak keluar kan? Dia keluar 2 cm. Waduh. Ya, dari payudara aku sama ini gedean di sini. Gedean tulang ya? Gedean tulang daripada payudaranya. Nah, pas waktu itu kan aku nggak bisa jalan tuh 2 bulan. Pas waktu mulai belajar jalan lagi, ini yang keluar, terus tulangnya tuh jadi tulang rawan. Kayak empuk gitu. Iya. Jadi ibu aku kan nangis mulu kan. Ibu aku tuh ngeliatin aku tuh nangis mulu karena ya gimana anaknya sakit nggak kerja nggak dong? kerja sama sekali. Terus tapi tetap dapat gaji kan? Enggak dong. Waduh. Karena karyawan kan. Jadi karyawan itu gajinya itu sebenarnya aku dulu kerja di golf ya. Gaji aku itu kalau aku kerja dapat uang, kalau enggak ya nggak dapat uang. Jadi sebelumnya aku tuh banyak kerjaan di golf iya, di counter HP iya, apapun pekerjaan yang penting halal lah ya aku jalanin gitu. Nah pas waktu sakit, ya ampun, itu tuh udah kayak dunia dong buat aku kayak kiamat ya. Karena butuh uang tuh banyak sekali, aku nggak bisa kerja, otomatis aku butuh makan, aku butuh bayar kos-kosan, terus ibu aku mesti datang dari Semarang ke Jakarta. Itu kamu yang biayain? Iya, dan akhirnya aku numpang sama tante dulu selama 2 bulan itu kan, karena pas waktu itu tulang aku tuh kan jadi tulang rawan. Itu tuh setiap hari kita panggil tukang pijit sebenarnya, setiap hari, ya. Kan berharapnya kan cepat sembuh gitu kan, kan baru-baru nih biar cepat sembuh nih, alternatif cepet gitu kan. Mana tahu malah tulangnya tuh tambah nongol dan jadi tulang rawan. Jadi kan, kenapa kok begini, aneh kan, ya nggak normal gitu. Jadi karena ibu aku nangis mulu, aku tuh suka bercanda sama ibu aku, Bu lihat deh, tulangnya masuk, begini masuk, keluar lagi, masuk. Tapi itu sambil menghibur sebetulnya sedih ya? Sebenarnya sedih banget sumpah. Karena terus aku nggak punya daya untuk bisa berobat, dan aku ngelihat ibu aku nangis tuh itu satu hal yang buat aku tuh sedih banget sebenarnya. Karena ibu aku kan nangis kan, jadi aku mesti gimana sih buat ibu aku, jangan terlalu sedih gitu. Karena aku tahu ibu aku bukan nggak mau bantuin aku, tapi memang ibu aku tuh semuanya serba terbatas gitu. Buat kita ekonominya memang parah banget, jadi mau bantuin juga susah gitu. Jadi pas waktu itu meskipun aku belum bisa jalan pun aku suruh ibu aku pulang. Karena aku rasa aku juga stres ngeliat ibu aku makin nangis, ngeliat ibu aku di Jakarta juga makannya susah kan. Aku kan butuh biayain, malah tambah stres ya. Iya. Jadi akhirnya ibu aku pulang, aku belajar pelan-pelan untuk jalan sampai 4 tahun aku menderita itu. Sebenarnya banyak hal yang aku coba, aku udah bercoba ke alternatif. Mungkin kalau gitu. Banyak kayak pernah dengar sangka putung ya buat tulang. Jadi kalau di Bogor itu ada sangka putung tuh nginep di situ. Kebayang ya?
Jadi di situ tuh ada yang patah kaki, patah tangan, pokoknya berurusan sama tulang ya. Jadi nginep di situ, itu tuh berjejer, ada apa ya namanya? Tempat tidur. Bukan tempat tidur, bukan kasur loh ya. Tikar. Oh. Tikar 1, tikar 2, tikar 3, tikar 4. Jadi berjejer tuh. Berjejer udah tidur di situ. Gak ada kasurnya, nggak ada kamarnya, nggak ada. Ya habis itu kita nginep di situ, diobatin lah. Jadi kayak kamu kesana sendirian. Gak ada yang nemenin. Ya Tuhan, terus Karena kalau nemenin artinya butuh uang lebih banyak. Pertama. Terus waktu itu ya udah di situ tuh kalau malam ya gak usah malam, siang pun sama nangis semuanya, sebelah pada nangis. Sejujurnya gue juga pengen nangis. Cuma ya mau gimana, gue nangis juga nggak berubah keadaan. Dan kalau di sebelah itu masih ada ibunya, sebelah masih ada bapaknya, keluarganya gitu. Aku nggak ada sama sekali. Jadi kayak sampai hajinya itu kan Pak Haji ya, nanya kamu nggak ada yang jagain? Ya nggak ada, emang nggak ada gitu. Tuhan yang jagain. Iya. Amin. Abis itu aku pakai kayu. Ini terapinya ya. Kayu tuh 2 cm, ditaruh di sini, ditaruh di belakang, terus dibebet. Jadi di dalamnya ini dikasih kayak rempah-rempah sama minyak gitu loh buat tulang. Abis itu dibebet kan? Doh. Bilang tuh, tadinya kan aku pikir pagi dibebet, sorenya dibuka. Mana tahu dia bilang, ini 1 bulan. Kamu nggak pulang dari Sangkaput itu? Aku nginep di situ selama 1 bulan. Dibebet selama sebulan. Ya, dan nggak dikasih bantal, nggak ada kasur, tidur di tikar, itu ada kayu di sini jadi begini, bingung kan? Aku bilang kenapa kalau nggak dikasih bantal? Karena tulangnya memang harus bener. Aku pakai tas, aku pakai begini karena nggak bisa tidur kan. Beneran selama 1 bulan itu tuh kayak ya Allah udah kayak 10 tahun kali buat aku. Karena perasaannya menderita sekali kan. Ya kedengarannya kayak purgatory ya. Jadi misalnya nih kalau di keagamaan itu sebetulnya itu seperti membakar karma yang dulu mungkin di kehidupan sebelumnya itu kayak dibakar semua karmanya dengan cara itu. Pembasmian karma. Ya, jadi kan berharap dong. Aku udah bayar setiap hari, kan bayar per hari itu. Memang mungkin kelihatannya kalau sekarang kayak uang sedikit ya. 1 hari itu aku bayar cuma 60.000. 60.000 1 bulan tapi ya. Jadi coba dikaliin. Buat aku waktu itu tuh besar sekali karena aku nggak bisa kerja, aku harus spend uang harus buat bayar itu berat sekali buat aku. Berharapnya sembuh. Mana tahu pas suatu hari H yang ditunggu-tunggu kan, setelah 1 bulan gitu kan. Nah, dibuka lah itu kayunya, dibuka, kamu tahu apa yang terjadi? Nggak ngaruh. Tulangnya nongol gitu. Waduh. Kan tulangnya jadi tulang rawan kan waktu itu kan. Jadi pas waktu kayunya dibuka, dia langsung kayak ada pereng gitu begini keluar. Jadi pas waktu aku lihat itu, sejujurnya aku kaget sekali dan aku mau nangis detik itu juga. Ya Tuhan. Kayak berasa semua pengorbanan uang, waktu, pikiran itu nggak ada sama sekali hasilnya. Sedih ya, tapi ya aku cuma ya udahlah mau gimana lagi. Pas waktu aku sakit sebenarnya itu banyak sekali pikiran berkecamuk ya. Karena waktu itu terus terang aku tuh jatuh sama mantan pacar aku. Aduh. Jadi pas waktu jatuh sama mantan pacar aku mikir kok dia nggak kenapa-napa, kok aku sampai sesakit ini, kok aku sampai semenderita ini gitu kan. Aku mikir kenapa harus aku, kenapa nggak dia. Pokoknya banyak pertanyaan itu kenapa. Terus banyak pertanyaan kenapa Tuhan nggak sayang aku, kenapa Tuhan begini, kenapa gini. Jadi kayak blaming everyone gitu. Makin kayak gitu, aku tuh makin sakit. Aku tuh makin gak nemu jalan keluar, makin buntu aja jalannya gitu. Uang habis, semuanya habis, sampai di satu titik yang habis dari situ tuh gak sembuh-sembuh. Ada satu ketika di mana aku tuh udah menyerah sama hidup. Aku udah bener-bener kayak aku gak bisa deh kayak gini. Aku gak bisa menjalani kehidupan kayak gini terus. Yang biasanya aku kerja, aku bisa ada daya untuk kasih ibu aku uang, mana tahu aku sakit, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku butuh banyak, dan mentalnya itu kayak parah banget. Karena mantan aku juga, aku mikir dia masih kuliah waktu itu, dia nggak bisa bantu aku banyak. Aku nggak salahin dia karena memang keadaannya sama, dia juga nggak banyak uang. Tapi ngelihat itu tuh nggak bohong, perasaan aku untuk menyalahkan dia tuh ada gitu. Tapi ya mau gimana lagi, ya udah gitu. Nah, di satu sisi aku mikir kenapa kayak begini. Tapi ya udah,
Dari situ aku terima sampai aku akhirnya mau nyerah sama hidup itu, aku coba bunuh diri. Oke. Aku udah aku punya perjuangan. Kalau sekarang bisa ketawa ya. Tapi kalau pas waktu dulu tuh aku bilang kayak, gue bisa sampai kayak begini ya gitu. Karena udah segi saat itu dia udah kayak nggak ada harapan lagi gitu. Tapi ya Tuhan kasih aku banyak kesempatan. Sampai akhirnya aku gak jadi meninggal, aku masih hidup ya. Dan mulailah aku berserah, mulailah aku lebih percaya lagi sama Tuhan. Aku lebih ngerasa, oh bukan kenapa lagi pertanyaannya, tapi adalah apa yang akan Tuhan beri pelajaran dari ini semua. Sebenarnya ini tuh buat apa sih, tujuannya buat aku, dikasih apa sih aku gitu. Tuhan pasti memberikan satu tujuan aku ada merasakan ini semua. Jadi dari yang menyalahkan sampai perubahan perasaan itu semua, baru semua hal yang baik datang. Sampai yang aku bilang, aku bisa dapat satu keberuntungan adalah waktu itu aku ketemu sama perusahaan ini. Jadi perusahaan ini kayak bener-bener itu penyelamat hidup aku. Kenapa? Karena waktu itu di titik yang bener-bener aku tuh udah capek sekali, bahkan gak ada uang pun, kayak gak ada uang, gak ada bisa makan, tapi aku tetap butuh berobat. Bingung kan? Tapi ya kalau aku nggak berobat aku nggak bisa kerja. Nah pas waktu aku ketemu sama perusahaan ini, aku pas waktu coba, jadi ini teman aku bilang, ada loh satu terapi dari Jepang, kamu mesti cobain. Karena terapi ini tuh bagus buat untuk payudara, buat untuk ini apa-apalah ya. Jadi pas waktu coba 1 kali, bener loh. Dia punya tulang belikat ini, aku tuh langsung kerasa anget-anget. Aku melihat ini kayaknya bukan kain biasa. Ya bener, diceritain ternyata dia buat turmalin. Ya, jadi bagus buat kesehatan. Karena waktu itu dokter itu sebenarnya kan aku kan pergi ke dokter, pergi ke alternatif juga gitu. Jadi waktu itu tuh dokter itu suruh aku beli namanya braces. Tahu ya braces yang buat tulang belakang itu jadi kayak rompi gitu. Sebenarnya aku udah pernah beli, dari yang 1,5 juta, 5 juta aku udah pernah beli. Sampai usia aku 24 tahun itu aku beli suruh 38 juta. Itu jenjang perbedaannya berapa lama tuh? 1 tahun doang. 1 tahun doang? Yes, Tapi kenapa? jadi makin parah? Makin parah. Jadi dia Karena udah pakai braces ya? Betul. Jadi kan aku kan tambah pendek. Jadi usia aku 20 tahun kecelakaan sampai umur 24 aku tuh tambah pendek. Bukan makin tinggi gitu. Sampai leher aku tuh gak kelihatan. Bahkan temen aku suka gini, kamu boleh tegal gak sih? Sebenarnya bukan gak mau tegal. Itu sakitnya luar biasa. Kalian tahu gak rasanya kalau pakai AC itu tuh ngilunya tuh sampai ke tulang sakit banget. Duduk berdiri itu tuh sakit sekali. Dan setiap hari aku tuh harus minum obat painkiller dopingnya. Nah betul, jadi minum obat painkiller dopingnya. Karena kebanyakan minum obat painkiller asam lambungnya kena. Karena asam lambungnya kena, aku kena vertigo, aku stres, aku ke spesialis tulang, udah ke rehab medikan, abis itu ke spesialis syaraf dong. Kenapa? Vertigo. Jadi kalau aku ajak temen aku buat nonton bioskop gitu atau pergi keluar, dia selalu tanya, Irma nanti kamu pingsan nggak? Aku nggak tahu pingsan apa enggak karena nggak di planning kan. Tapi ternyata setakut itu mereka pergi sama aku karena ya aku pingsan mulu gitu. Jadi pas waktu selama 4 tahun itu ternyata pengobatan aku tuh kurang lebih dihitung-hitung ya, itu habis kurang lebih 200 juta. Dari mana? Semua gaji aku larinya ke sana semua. Semua kayaknya aku kerja capek-capek tapi uangnya ya habisnya cuma buat berobat doang, tapi bukan makin Tapi pas bagus. lagi kerja waktu itu bisa itu rasa sakitnya ditahan atau gimana? Ditahan. Jadi harus minum obat painkiller itu. Makanya doping itu painkiller Doping terus. Aku tahu minum obat itu kan gak bagus karena aku udah berasa kayak aku punya ginjal itu udah mulai sakit. Terus teman aku ngomong gini, Irma, kok kamu sekarang makin oneng ya? Kenapa? Bener loh, kebanyakan obat sampai kayak gitu loh. Jadi teman aku bilang gitu, kok dulu kayaknya kamu pinter ya, kok lama-lama kamu makin oneng. Aku pikir lagi kenapa? Oh iya, terlalu banyak minum obat. Jadi setiap kali aku pergi ke dokter spesialis syaraf, kan di MRI itu, aku di MRI kepala itu udah 3 kali. Dan dokter tidak menemukan kenapa sih aku bisa pingsan terus. Kenapa sih kok aku vertigonya tambah parah gitu. Dia cuma ngomong apa? Kamu kalau kayak gini terus lama-lama bisa stroke. Ya Tuhan, terus? Stres gak? Iyalah. Stres kan? Ha-ha. Tapi cuma dia ngomong gini, kamu tuh jangan stres. Kalau kamu stres kamu vertigo. Disuruh nggak stres semakin stres. Ini gimana caranya gitu? Sejujurnya waktu aku pergi ke dokter terus, itu perasaannya tuh ya
takut, Heeh. sedih, Frustrasi, kecewa juga gitu. Karena menurut aku dokter ini agak jahat juga ya. Gimana ya ngomongnya? Karena kan aku di MRI 1 kali, terus belum dapat yang kayak hasil signifikan banget. Terus aku pergi ke dokter yang lain. Nah, aku pengen tahu kenapa gitu. Sampai satu waktu aku ketemu satu dokter ini, aku inget banget sama dokternya. Waktu itu aku lagi sama pacar aku waktu itu ya. Jadi dia duduk di sebelah. Kamu tahu dia ngomong apa? Dia bilang, kamu masih nggak mau operasi? Aku bilang, dok, saya bukan nggak mau operasi, karena memang biayanya terbatas. Aku bilang, kamu kalau nggak mau operasi, kamu siap-siap, kamu nggak akan punya anak. Anjir, jahat banget. Sejujurnya aku, kan dokternya itu cewek ya, aku bilang, kenapa sih ngomongnya nggak nanti aja gitu? Kan ada pacar gue di situ gitu ya. Putus lah udah berarti. Terus dia ngomong lagi, belum selesai. Dia bilang lagi, kamu masih nggak mau operasi? Kamu jangan kaget nanti kalau kamu stroke. Terus terang waktu di situ tuh kayak aku udah gimana ya, mau ngomong mau nangis juga nggak bisa, udah bingung lagi mau ngapain gitu. Dalam hati aku kan, nih pacar aku pasti udah minta putus kali. Kan kita naik motor kan waktu itu, jadi kita berobat itu naik motor tuh 1 jam. Jadi pas waktu naik motor itu kan ada gerunjalan itu sakitnya luar biasa tuh, itu kayak tulang aku sakit banget. Tapi dari situ aku masih mikir, nih pacar aku ngomong apa ya nanti ya, ini gimana ya gitu. Karena udah mikir aja gimana. Memang meskipun kecelakaan sama dia lah ya, tapi kan dia pasti juga berharap masih punya keturunan, masih berharap punya cewek juga, bukan nyusahin dia gitu kan. Tapi ya mau gimana, emang keadaan badan aku begitu gitu. Meskipun dikuat-kuatin, aku minum obat lah, aku terapi lah, habis sampai ratusan juta ya aku kumpulin dari gaji aku, itu tetap badan aku tuh tetap kayak rontok, sakit semuanya gitu. Jadi waktu itu mamanya dia juga ngomong gini, pacar kamu itu ya, kan aku kan sakit, jadi dibawa ke rumahnya dia. Jadi aku di kamar, mereka di ruang tamu lah. Tapi suaranya semuanya aku dengar. Aduh, dia ngomong, pacar kamu itu usianya 20 tahunan, tapi badannya umur 60-an tahun. Aduh. Tuh di situ tuh, aku jelek. sakit hati banget. Jelek. Sakit hati banget tau, kayak aku tuh sedih banget, mau nangis juga kayaknya gimana. Tapi kan aku juga mikir, kan ini sakitnya sama gara-gara anak kamu gak sih sebenarnya. Gitu ya. Cuma ya gue nggak bisa ngapa-ngapain kan sebenarnya. Ya udah aku diem aja. Nah, kenapa aku bilang aku bisa sangat bersyukur ketemu sama ini? Karena aku nggak tahu sih, kalau aku nggak ketemu ini aku udah badannya pasti udah sampai bongkok-bongkok kayak gimana gitu kan. Jadi pas waktu aku cobain ini terapi dari Jepang ini, pertama aku pakai, dia menegakkan tulang belakang. Kedua, rasanya anget-anget di bagian tulang aku yang sakit. Terus dia bilang karena ada batu turmalinnya. Karena waktu itu dokter selain kasih aku suruh beli braces yang 38 juta, itu dia suruh aku beli kasur turmalin. Nah, kasur turmalin. Karena tulang, kalau sakit tulang itu nggak boleh sembarangan pakai kasur. Jadi nggak boleh pakai kasur yang empuk. Jadi kalau kasur turmalin itu, nah yang ditawarin di aku itu 75 juta. Mahal kan? Buat aku itu, gila. Bracesnya berarti harganya 38 juta, itu terus 75 turmalinnya 75 juta. Oke. Nah aku kan pakai logika ya, aku mikir, aku juga bukan orang bodoh gitu. Aku tanya, dok, saya ini udah hampir 4 tahun pakai braces ini nggak sembuh-sembuh, malah justru derajatnya nambah. Why aku mesti beli yang baru ini dengan harga yang menurut aku fantastis kan? Terus lagi beli kasur itu, kenapa gitu? Ya kamu kalau nggak mau ya udah operasi dong. Anjir. Kayak ya Allah, ini sebenarnya mereka tuh mau nyatain aku atau mau bisnis sih sebenarnya. Kan jadi pikirannya jadi seperti itu, karena kayaknya nggak masuk di akal aja. MRI terus-terusan tapi juga sama gitu, ke dokter MRI 1 kali terus ke dokter yang lain juga suruh MRI lagi gitu kan. Padahal buat aku waktu itu tuh uang 1 perak pun berharga sekali gitu. Nah pas waktu di sini dijelasin ada batu turmalin, aku pakai langsung rasa anget-anget. Wah, seneng dong, kayak ini harapan nih buat aku gitu. Ya udah, aku pelajari dulu karena teman aku yang ngomong ini dia nggak punya masalah sama, kan masalahnya dia cuma mau slimming aja. Oh dia mau slimming doang. Oh slimming bisa berarti. Bisa. Jadi aku lihat perubahannya dia gitu. Dia ini perutnya kecil dan badannya jadi bagus. Padahal dia ini baru pakai, kata dia bilang itu baru 2 bulanan. Ya. Nah yang tadinya tetenya turun banget itu jadi kenceng. Ya tadinya dia nggak punya bokong, itu jadi ada bokong. Yang perutnya gede jadi kecil, sampai pinggangnya, aku bilang kok bisa begitu ya. Berarti sebetulnya mau beli untuk badannya bagus atau mau awalnya gimana sih? Siapa?
Kak Irma? Kalau aku mau buat aku mau buat gini tulang kan? belakang. Enggak. Aku bukan mau buat kurus. Aku udah terlalu kurus waktu itu. Oke. Aku mau buat untuk tulang belakang. Tapi yang aku pelajari gini, logikanya ya. Kalau dia aja ada hasil, berarti aku ada kesempatan buat berhasil juga. Aku ada harapan buat berhasil. Dari mana ada harapan itu? Nah, karena ada batu termelin yang tadi dokter suruh beli aku. Jadi kalau kasur termelin dipakainya cuma buat tidur. Nah ini kan dipakainya kan normal. Jadi kayak berupa baju dalam kayak bra, celana gitu. Nah kita kan nggak mungkin keluar rumah nggak pakai bra kalau ya. Jadi pakailah itu. Nah udah aku pikir ini berarti lebih efektif daripada kasur kan. Tapi aku nggak langsung percaya. Waktu itu aku bilang sama dia karena kita temenan ya. Gue bilang sorry ya gue nggak percaya sama lu. Ntar ya aku lihat dulu, pelajari dulu. Ya udah pas waktu aku pelajari, aku datang ke kantornya. Ternyata banyak dokter di sini. Oke. Jadi dokter itu kebetulan yang di tempat situ cerita kalau dia ini punya masalah skoliosis. Dong sama dong tulang kan. Dan dokter pun juga takut operasi ternyata. Oke. Tapi dia takut operasi karena dia ngerasa banyak juga teman-temannya dia operasi itu tidak berhasil. Banyak juga operasi ini bukan 100% akan sembuh. Ya kan? Nah, jadi dia menggunakan ini dan dia tidak jadi operasi. Akhirnya udah aku pikir, kenapa aku nggak coba? Dokter yang lebih pintar daripada aku pun coba ini kan. Udah aku coba. Setelah aku coba, itu buat aku kayak miracle ya. Karena 1 bulan aku pakai, tulang aku tuh nggak sakit sama sekali. Udah nggak pernah ngerasain sakit lagi setelah yang Sering nyeri kena dingin tadi udah nggak ada. Jadi kalau dulu kan duduk 1 jam, berdiri 1 jam, pokoknya aktivitas 1 jam itu udah kayak kelejotan, kayak sakit banget kan. Harus minum obat, ambil obat di tas minum gitu. Nah ini enggak, aku baru sadar pas waktu buka tas, kok obat aku masih banyak. Oh ternyata nggak kerasa sakit kan. Jadi nggak sakit. Nah pas waktu aku main ke rumah tante aku ngeliat, loh Irma tulang kamu kok nggak bengkok lagi? Wih, separah itu loh ternyata by the way. Berarti loh nggak ya. Jadi pas waktu tante ngomong cerita itu, berarti bagus. Ya udah, tante bilang, ini apa sih, kamu operasi atau apa gitu? Enggak, aku pakai terapi dari Jepang. Jadi aku sambil sharing, ternyata tante aku tertarik buat coba. Karena kan biasa ibu-ibu badannya udah melar, pengen kurus, pengen bagus badannya. Aku cerita, tante ini bukan buat kurus saja, ini bisa buat untuk kesehatan gitu. Oh ya udah coba.